kelima, apa sih larangan-larangan yang ada di pondok pesantren ini yang tidak boleh dilakukan? Di pondok pesantren ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang dilarang. Adalah jangan malas. Satu, jangan malas, karena malas ini adalah suatu musuh yang harus kita perangi dengan kemalasan, karena kita akan mendapat kesulitan. Dan yang kedua adalah harus sanggup disiplin di pondok pesantren ini, yaitu kalau tidak sanggup disiplin, biar keluar dari pondok pesantren karena tidak sanggup disiplin. Nah, kalau sanggup disiplin itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, dan untuk kelangsungan kita belajar dan juga menjadi harapan kita ke depan, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk pertanyaan ke-6, apa sih harapan Bapak buat pondok pesantren ini? Kalau harapan ya banyak tentu, tapi hanya satu saja yang saya tekankan. Harapan pondok pesantren adalah para alumni, para santri ini menjadi pelopor di masyarakat dan menjadi manusia yang bermanfaat, baik di dalam segala hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pertanyaan ke-7, kira-kira pengalaman unik apa yang pernah Bapak alami? Santri kadang-kadang uniknya, kalau santri mau mandi pun harus ngantri karena kekurangan ya sarananya, juga harus sanggup lapar. Kalau santri bukan untuk makan, tapi santri itu harus sanggup lapar, harus sanggup kurang tidur, karena kalau tidak seperti itu tidak akan berhasil. Kalau tidak ada ditanamkan sifat sabar, tawakal, dan sifat tawadu. Untuk pertanyaan yang ke-8, sudah berapa lama sih Bapak mengajar di sini? Kalau di pondok pesantren saya 35 tahun. 35 tahun. Kalau jadi dosen saya dari dulu itu sudah 22 tahun mengajar di STAI Miftahul Huda Subang. Kalau di pesantren 35 tahun sekarang, yaitu mulai dari 10 Juli 90 sampai sekarang. Tetapi ya masih banyak kekurangan, terutama para alumni ini juga masih banyak kekurangan setelah keluar dari pondok pesantren Ibnu Jeni. Untuk pertanyaan yang ke-9, santri-santri di sini belajar kitab apa aja sih? Kalau kitabnya di sini banyak, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, bade, bayan, dan lain sebagainya. Hanya yang diperlukan itu kadang-kadang kalau bulan Ramadan ada khusus, yaitu pasaran, yaitu kitab fikih mengenai fikih wanita, yaitu kitab Kasbul Hijab, dan kitab kadang-kadang yaitu Udulujen yang khusus mengenai tentang kehidupan berumah tangga setelah yaitu keluar dari pondok pesantren, yaitu kitab yang dikhususkan yaitu seperti Kasbul Hijab, juga termasuk yaitu Udulujen dan lain sebagainya. Ini yang dikaji pada bulan Ramadan. Kalau sekarang yang sedang dipelajari
yang telah kemarin yaitu beres, yaitu tafsir Yasin, dan yang sekarang kitab Adhkar yaitu mengenai akhlak, yaitu karangan Imam Nawawi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih kesan-kesan buat anak-anak remaja untuk menuntut ilmu? Ya, anak remaja itu harus siap, karena belajar ini adalah kewajiban masing-masing atau fardu ain, yaitu terutama bagi anak-anak remaja, anak muda, termasuk yaitu anak remaja harus mempersiapkan diri untuk masa dewasa, karena kalau tanpa mempersiapkan diri, sebagaimana hadis Nabi, la watona lil alimi wala goroba lil jahil, artinya walaupun kita pandai, kalau tidak itu belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mempunyai dasar ilmu, hidup di daerah sendiri pun bagaikan mengembara. Tetapi kalau kita mempunyai landasan ilmu, dimanapun kita hidup, mesti kita akan bahagia, akan tidak menjadi orang yang asing, karena kita mempunyai bekal yaitu ilmu. Nah, dengan ilmu inilah maka kita sebagai manusia yang normal, manusia yang cerdas, harus mempersiapkan, karena mencari ilmu itu adalah kewajibannya. Adalah satu, bersyukur kita diberi kesehatan, seolah-olah kita ini bisa mencari ilmu ini sehat. Kalau orang yang tidak sehat tidak bisa mencari ilmu. Dan yang kedua, punya akal sehat, akalnya yaitu normal. Orang yang tidak normal, walaupun belajar pun adalah tidak akan normal. Maka kita dengan kenormalan akal ini harus kita mencari ilmu. Yang ketiga adalah mencari ilmu itu adalah bekal untuk kehidupan nanti kita di akhirat. Hanya itulah barangkali pesan untuk para remaja, siapkanlah dari sekarang kita dengan ilmu, hidup dimanapun kita tidak akan mengembara kalau kita mempersiapkan diri dengan ilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi manusia yang bahagia nanti di dunia dan di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Subandi yang sudah siap kami wawancarai. Sekian video